BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana. Aku heran, Nyai. Kok ada orang berani bersikap seperti itu padaku? Punya kesaktian apa dia itu? Apa dia punya senjata pusaka andalan sehingga dia berani menantang Tumenggung Jayeng Logo? Apa dia tidak tahu aku ini Panglima Perang Mataram yang ditakuti musuh? Ya tentu saja dia tidak tahu toh Kakang. Soalnya dia itu kan orang biasa. Dia hanya orang yang tidak punya tata krama dan sopan santun. Asmara di Tengah Bencana, sebuah drama radio tentang kisah cinta sepasang anak manusia dengan perbedaan status sosial. Ampun Doro Putri, Gusti Tumenggung. Sekarang ini Den Mas Jatmiko ada di tepian Kali Blongkeng, di lereng Gunung Merapi. Tempat apa itu? Mengapa Jatmiko bisa ada di sana? Apa yang dicarinya? Ampun Gusti, tempat itu merupakan perkampungan kawanan rampok. Asmara di Tengah Bencana, sebuah drama radio dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo pada saat terjadinya bencana letusan Gunung Merapi. Kisah yang diramu dengan persoalan dendam, kesetiaan, dan kejujuran. Tak ada manusia yang sempurna, dan cinta tak pernah berdusta. Naskah karya S. Tijab, penata suara Indra Mahendra, sutradara Haryoko. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara khatulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sejak meninggalkan gubuk-gubuk liar kawanan rampok di tepi sungai Blongkeng, Belendung tak henti-hentinya terguncang-guncang di atas punggung kuda. Dia berkuda tak kenal lelah. Walaupun seluruh pinggangnya pegal dan tulang-tulangnya terasa ngilu, tapi dia terus melecut kudanya menuju kota Raja Mataram. Menjelang sore tiba, Belendung sudah mulai menapaki tapal batas kota Raja Mataram. Dan sebentar lagi, dia akan tiba di dalam Katumenggungan. Mau kemana kamu? Maaf, saya ada keperluan sangat penting. Saya harus segera menghadap Gusti Tumenggung. Gusti Tumenggung sedang sholat maghrib. Tunggu sebentar. Iya Ki Bekal. Saya akan tunggu di sini. Kamu sendirian, Belendung? Lah terus, di mana Den Mas Jatmiko? Den Mas Jatmiko masih di sana. Masih di pinggiran Kali Blongkeng. Saya justru buru-buru datang, ingin menghadap Gusti Tumenggung, juga ada kaitannya dengan Den Mas Jatmiko. Sekarang Den Mas Jatmiko sedang menjadi tawanan. Hah? Tawanan apa? Tawanan kawanan rampok. Keadaannya sangat gawat.
Ada apa Bekal Manyuro? Kamu sedang bicara dengan siapa? Loh, bukankah kamu ini si Blendong? Inggih, Ndoro Putri. Saya ingin menghadap Gusti Temenggung. Apa beliau sudah selesai sholat maghrib? Tunggu sebentar lagi. Apa kamu tidak datang bersama-sama dengan Jatmiko? Tidak, Ndoro Putri. Hamba datang sendirian. Oh, ya sudah. Tunggu saja di situ. Sebentar lagi Ki Tumenggung akan menemuimu. Tunggu di situ ya. Jangan duduk di atas. Iya. Di bawah saja. Di lantai. Ya. Di situ juga boleh. Inggih, Ndoro Putri. Setelah sesaat lamanya Belendung duduk di pinggiran pendopo Katumenggungan, ditemani Bekal Manyuro, Ki Temenggung Jayang Logo bergegas keluar, ditemani sang istri. Mereka berdua segera duduk di atas kursi ukir yang indah. Ki Temenggung menatap tajam ke arah Belendung. Belendung menundukkan wajahnya dalam-dalam. Ada apa, Blendung? Mengapa kamu ingin menghadapku? Di mana Jatmiko? Ampun, Gusti Temenggung. Kedatangan hamba ini justru ingin menjelaskan mengenai Den Mas Jatmiko. Ada apa dengan Jatmiko? Mengapa dia tidak ikut bersamamu pulang ke Katumenggungan? Apa dia sudah lupa pada orang tuanya, pada keluarganya, pada kampung halamannya, pada asal-usulnya, pada leluhur-leluhurnya? Apa dia sudah lupa semuanya? Segala-galanya? Setelah dia berhubungan dengan perempuan yang bernama Setioningsih itu. Ampun, Gusti Temenggung. Justru sekarang ini Den Mas Jatmiko sangat membutuhkan pertolongan dari Gusti Temenggung Jayeng Logo. Den Mas Jatmiko sedang mengalami kesulitan yang sangat besar. Kalau bukan Gusti Temenggung yang turun tangan, saya kira tidak ada yang bisa menolong beliau. Blendong, kamu itu jangan ngomong sembarangan toh. Ayo cepat ceritakan tentang putraku. Ada apa dengan Jatmiko? Apa dia mengalami sesuatu yang buruk? Ayo ngomong. Ampun, Ndoro Putri. Gusti Temenggung, sekarang ini Den Mas Jatmiko ada di tepian Kali Blongkeng, di lereng Gunung Merapi. Tempat apa itu? Mengapa Jatmiko bisa ada di sana? Apa yang dicarinya? Ampun, Gusti. Tempat itu merupakan perkampungan kawanan rampok. Kawanan rampok? Apa Jatmiko berurusan dengan kawanan rampok? Dia dirampok, begitu maksudmu? Ampun, Gusti. Sekarang ini Den Mas Jatmiko menjadi tawanan Sawung Rono, kepala rampok yang bermukim di tepian Kali Blongkeng. Sawung Rono. Siapa orang itu? Seberapa besar kepalanya sehingga dia berani menawan anakku? Apa kamu tidak memberitahu bahwa Jatmiko itu adalah anakku, putra seorang Tumenggung Mataram? Sudah, Gusti Temenggung. Sudah saya jelaskan semuanya. Tapi Sawung Rono itu memang bandel, keras kepala, dan sok jago. Dia malah berani menitipkan surat untuk Gusti Temenggung Jayeng Logo. Dia menulis surat untukku? Inggih, Gusti Temenggung. Mana suratnya? Apa yang ditulis di suratnya itu? Berikan padaku, aku mau baca. Ini Gusti suratnya. Ampun, hamba hanya sekedar membawakan saja, menyampaikan saja untuk Gusti Temenggung. Hamba tidak tahu menahu soal isinya. Kamu memang hanya batur. Kamu itu abdi di sini. Dan seorang abdi tidak tahu apa-apa kecuali pekerjaannya sendiri. Sudah, jangan ngomong kamu. Duduk di situ. Biar aku baca surat dari kepala rampok ini. Apa kemauannya? Ki Tumenggung Jayeng Logo. Namaku Sawung Rono. Aku bukan orang baik-baik. Pekerjaanku rampok. Aku kepala rampok yang bermukim di tepian Kali Blongkeng. Anak buahku banyak. Puluhan orang. Hampir setiap hari aku mencari kekayaan dengan merampok orang-orang kaya. Nah, ketahuilah Ki Tumenggung.
anakmu Raden Mas Jatmiko sekarang ada di dalam genggaman tangan. Dia sekarang duduk di depanku dalam keadaan terikat. Setiap saat aku bisa melukainya atau bahkan membinasakannya. Nah, Ki Tumenggung, kalau kamu menyayangi Jatmiko, kalau kamu tidak mau kehilangan putramu, maka sediakanlah uang yang banyak. Jangan kurang dari 10.000 ringgit. Pasti kau bisa mencari uang sebanyak itu, Ki Tumenggung. Karena kau seorang panglima perang. Kau bisa memeras siapa saja. Para pedagang kaya ataupun pengusaha-pengusaha kenalanmu. Minta saja pada mereka. Pasti akan diberikan. Dan setelah itu kumpulkan. Masukkan ke dalam peti. Dan jangan lupa campurkan dengan barang-barang perhiasan milik istrimu. Setelah itu kirimkan peti itu pada orang yang membawa surat ini. Awas, Ki Tumenggung. Kalau sampai dalam 2 hari orang itu tidak kembali ke tepian Kali Blongkeng, maka anakmu dan Mas Jatmiko akan kehilangan nyawa. Sekian surat perkenalan dari aku, Sawung Rono, alias Untung Gledek. Keparat! Kurang ajar! Setan alas dia itu memang. Demik! Ki Tumenggung Jayeng Logo benar-benar murka. Tubuhnya sampai gemetaran. Bibirnya pun bergetar. Mukanya merah padam. Sesaat saking marahnya, Ki Tumenggung sampai tak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya duduk saja. Duduk dengan tegang. Tangan kanannya mengepal dan giginya gemeretak. Kurang ajar, Sawung Rono. Belum pernah aku terhina seperti sekarang ini. Dasar demit, setan alas dia. Apa dia tidak tahu bahwa Jayeng Logo adalah seorang panglima perang? Aku bisa membasmi habis kawasan Kali Blongkeng. Dia itu apa? Dia hanya pimpinan kawanan rampok. Dia tidak ada apa-apanya dibanding Tumenggung Jayeng Logo. Awas kamu, Sawung Rono. Apa nyawamu rangkap 7? Berani sekali kamu menggertakku. Berani sekali kamu memerasku. Minta duit, minta perhiasan-perhiasan istriku. Itu penghinaan yang tidak bisa ku ampuni, Sawung Rono. Bekal Manyuro. Dalam, Gusti Tumenggung. Dan kamu Blendung. Inggih Gusti Tumenggung, hamba sudah siap menjalankan perintah Gusti. Bekal Manyuro, cepat siapkan 100 prajurit Mataram. Ajak serta Demang Suronggomarto. Kalian berdua kutugaskan membasmi kawanan rampok yang bermukim di tepian Kali Blongkeng. Sendiko, Gusti Tumenggung. Kapan kami harus berangkat? Sekarang juga, berangkat sana. Aku tidak mau tahu jalan ceritanya seperti apa. Aku hanya ingin mendengar laporan bahwa kawanan rampok itu sudah dihabisi semuanya. Tinggalkan 1 orang saja. Kepalanya, pimpinannya yang bernama Sawung Rono. Tangkap Sawung Rono dan bawa ke kota Raja Mataram. Hadapkan padaku. Mengerti kamu, Bekal Manyuro? Injih, Gusti Tumenggung. Mangertos. Hamba mengerti. Sekarang hamba siap menjalankan perintah Gusti. Blendung, ayo. Kau ikut sebagai penunjuk jalan. Inggih Tuan Bekal. Monggo, silakan. Ampun Gusti. Hamba mohon diri. Ya sudah sana pergi. Jangan pulang melaporkan kegagalan. Ingat itu. Malam itu juga, Bekal Manyuro dan Demang Suronggomarto menyiapkan 100 orang prajurit Mataram. Pasukan Mataram berjajar di depan Katumenggungan, diawasi oleh Ki Tumenggung sendiri. Setelah semuanya siap, Bekal Manyuro memberikan aba-aba. Pasukan, siap! Ayo kita berangkat sekarang juga. Ikuti aku. Ayo!
Bakal Manyuro dan Demang Suronggo Marto beserta pasukan Mataram sudah sejak tadi meninggalkan halaman Katumenggungan. Tapi Tumenggung Jayang Logo masih berdiri termangu di ruangan pendopo ditemani istrinya. Tampaknya Ki Tumenggung benar-benar sangat terpukul, sangat murka, dan tampaknya beliau tak sabar lagi ingin berhadapan langsung dengan kepala rampok yang bernama Sawung Rono alias Untu Bledek. Aku heran, Nyai. Kok ada orang berani bersikap seperti itu padaku? Punya kesaktian apa dia itu? Apa dia punya senjata pusaka andalan sehingga dia berani menantang Tumenggung Jayang Logo? Apa dia tidak tahu aku ini Panglima Perang Mataram yang ditakuti musuh? Ya tentu saja dia tidak tahu toh Kakang. Soalnya dia itu kan orang biasa. Dia hanya orang yang tidak punya tata krama dan sopan santun. Maklum, dia hanya seorang perampok jalanan. Dari mana dia belajar tata krama? Dia hanya bisa merampok harta orang, berkata-kata kasar, dan bertingkah laku uraan. Itulah kebiasaannya. Tapi mengapa dia melakukannya padaku, Nyai? Aku ini benar-benar tidak habis pikir. Jangan-jangan orang itu gila, edan, tidak waras. Kalau memang dia orang gila, buat apa dilayani? Nah, lebih baik begitu, Kang Mas Tumenggung. Anggap saja dia itu gila, daripada memikirkan kepala rampok yang tidak punya subosito, tidak punya aturan, tidak punya tata krama. Biar saja, orang gila berkawan dengan orang gila. Yang penting anak kita, Kang Mas. Si Jatmiko itu bisa diselamatkan. Aku tidak pernah memikirkan yang lain, kecuali keselamatan putraku Jatmiko. Ya, benar kamu, Nyai. Untuk apa mikir kepala rampok seperti Untu Bledek itu? Nah, mau Untu Bledek, Untu Kebo, Untu Rompal, terserah. Aku tidak ambil pusing. Sudah, Nyai. ya Kang Mas. Ayo, kita masuk ke ruangan bilik. Besok pagi-pagi sekali aku sudah harus menghadap Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sementara itu, Ki Suro Panggah, lurah desa Pringsewu, tengah sibuk mengawasi anak buahnya yang sedang menebang pohon-pohon jati besar untuk dijual pada saudagar-saudagar kaya. Gelondongan pohon jati itu dipakai untuk membuat rumah-rumah mewah dan peralatan ukir ataupun hiasan-hiasan kaligrafi. Harganya sangat mahal, dan itulah sebabnya Ki Suro Panggah adalah kepala desa yang paling kaya raya di lereng Merapi. Dia terus mengawasi orang-orang yang sedang bekerja sambil minum teh tubruk dan makan camilan dari jadah ketan. Tak lama kemudian, Panut datang. Dia langsung duduk sambil nyomot sepotong jadah ketan dan memasukkan ke mulutnya. Dia mengunyahnya dengan perasaan nikmat. Rencana nanti malam bagaimana, Ki Lurah? Ya, rencananya akan terus berjalan seperti biasanya. Jadi kita nanti malam harus siapkan orang-orangnya, Ki Lurah. Saya kira 10 orang cukup, Ki Lurah. Kamu kan sudah biasa menangani persoalan seperti itu, ha? Ya. Kalau soal mencuri ternak, ya itu kan sudah bidang keahlianmu, toh Panut. Iya, ha? iya, Kamu Lurah. tidak usah minta pertimbanganku. Kamu pasti bisa menyelesaikannya sendiri, ya. Aku tinggal menunggu hasilnya saja. Iya, Ki Lurah. Tapi Ki Lurah, ini soal lain. Soal apa lagi? Panut tidak menjawab, melainkan mendekatkan mulutnya ke telinga Ki Suro Panggah. Lalu dia membisikkan sesuatu. Sesuatu yang sepertinya menjadi rahasia mereka berdua.
tampak Ki Suropangga sedikit terkejut bercampur girang. Apa katamu? Setioning sih? Iya Kilura. Wah, sepertinya cita-cita Kilura ingin mengawini gadis itu akan terlaksana. Iya. Pokoknya beres Kilura. Serahkan persoalan ini pada Panut. Nanti Panut yang akan mengaturnya Kilura. Iya. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara khatulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, saudara pendengar, demikianlah serial Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana seri ke-39 yang didukung oleh para pemain Hari Akik sebagai Tumenggung Jayeng Logo, Siska Jawa sebagai Nyai Tumenggung, Bambang Jeker sebagai Sawung Rono, Rifki sebagai Belendung, Edi Dosa sebagai Bekel Manyuro, Guritno sebagai Panut, Yoko sebagai Suropangga, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apa rencana Ki Suropangga, Lurah Pringsewu, begitu tahu bahwa Setioningsi ada di rumah Panut, anak buahnya? Dan bagaimana pula kisah selanjutnya mengenai pasukan Mataram yang bergerak menggerebek tepian Kali Blongkeng untuk membinasakan kawanan rampok pimpinan Untu Bledek? Silakan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa. Di alam semesta, jalani semua perintahnya, tak peduli dengan kasta, dari Brahma sampai Sudra. Ada yang di atas, kadang di bawah, seperti roda yang terus berputar. Duka dan cinta, senang dan sengsara, semua ada di dalam alur ceritanya. Kita semua telah mendapatkan